hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, selamanya. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, selamanya. God is able, He will never fail. He is Almighty God, greater than all we seek, greater than all we ask. He has done great things, lifted up, He defeated the grave, raised to life. Our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. God is with us, God is on our side. He will make a way, far above all we know, far above all we hope. He has done great things, lifted up, He defeated the grave, raised to life. Our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. God is with us, He will go before, He will never leave us, He will never leave us. God is for us, He has opened our
defeated the grave, raised to life, our God is able. In His name we overcome, for the Lord our God is able. Lift it up, He defeated the grave, raised to life, our God is able. In His name we overcome, for the Lord our God is able. For the Lord our God is able. Shalom semuanya, puji Tuhan kita masih diberi kesempatan untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan saat ini. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk waktu ini. Kami akan dengar firman-Mu Tuhan, dan tiba saatnya kami akan mempelajari akhir dari kitab 2 Tawarik Tuhan, pasal yang 36. Biarlah Engkau yang berbicara kepada setiap kami yang mendengarkan. Di dalam nama Yesus, amin. Sekali lagi salam. Ya, hari ini kita telah sampai ke dalam pasal yang terakhir dari 2 Tawarik, pasalnya yang ke-36. Ya, hari ini kita akan belajar tentang ringkasan, ya, ringkasan dari 2 Raja-Raja, ya, 23 ayat 31 sampai 2 Raja-Raja pasalnya 25 sampai 30. Ya, sebenarnya 2 Tawarik 36 adalah ringkasan dari kitab-kitab yang saya sebutkan tadi. Dan menarik kenapa? Karena hari ini kita akan mendengar bagian akhir dari 2 Tawarik, dan saya percaya di pasal-pasal sebelumnya saudara semua diberkati oleh Tuhan, dan saya percaya bahwa pasal akhir dari 2 Tawarik ini, pada kita mendengarkan dan kita membuka hati untuk Tuhan berbicara, maka kita akan diberkati. Kita akan lihat bagian pasal ini ayat per ayat. Kita masuk ke dalam ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang kedua dari 2 Tawarik pasal 36. Saya akan bacakan buat kita semua. Rakyat negeri menyebut Yoahas anak Yosia dan mengangkat dia menjadi raja di Yerusalem menggantikan ayahnya. Yoahas berumur 23 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 3 bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ya, di sini sangat jelas di ayat 1-2 ini kita melihat kita tahu sebelumnya bahwa Yoahas ini adalah anak dari Yosia, dan di sini kita lihat di pasal ini kita akan melihat bagaimana 3 anak dari Yosia sendiri yang pada akhirnya akan menjadi raja atas Yehuda. Tetapi kita lihat bagaimana kehidupan mereka atau cara pemerintahan mereka. Kita akan lihat perlahan-lahan. Seperti yang saya katakan tadi ya, 3 diantaranya dari anak Yosia, raja yang baik, raja yang takut akan Tuhan, ya, akan menjadi raja. Tetapi yang menyedihkan kalau kita lihat di pasal ini, mereka menjadi raja yang jahat di mata Tuhan, ya, raja yang melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Dan saya tidak bosan untuk mengingatkan ini. Kenapa? Karena banyak sekali anak-anak memblame atau menyalahkan orang tua mereka atas tindakan atau masa depan mereka. Tetapi di sini menunjukkan sangat jelas ketiga anak dari Yosia, ya, melakukan hal yang jahat, padahal ayah mereka menjadi raja yang takut akan Tuhan. Ya, jadi sekali lagi setiap keputusan kita, setiap apapun diri kita itu ditentukan dari keputusan kita mau merendahkan hati kita di hadapan Tuhan untuk berjalan bersama kehendak Tuhan. Dan itu yang menjadikan kita seperti apa diri kita. Ya, jadi pada saat kita mengambil keputusan yang salah, jangan sedikit-sedikit blame orang tua kita. Kenapa? Karena kehidupan kita dipegang oleh Tuhan, dan setiap keputusan kita mau tunduk atas kehendaknya. Ya, ayat 3 dan 4. Raja Mesir memecatnya dari pemerintahannya di Yerusalem dan mendenda negeri itu 100 talenta perak dan 1 talenta emas. Kemudian Raja Mesir itu mengangkat Eliakim, saudara Yoahas, menjadi raja atas Yehuda dan Yerusalem, dan menukar namanya dengan Yoyakim. Tetapi Yoahas, saudaranya itu, ditawan oleh Niko dan dibawa ke Mesir. Ya, di sini sekali lagi kita lihat bagaimana Yoahas, ya, dia menyedihkan sekali. Ya, dia tidak mengikuti jejak ayahnya, ya, tidak mengikuti jejak ayahnya, ya, Yosia yang takut akan Tuhan. Tetapi di sini dikatakan bahwa dia melakukan hal yang jahat, sehingga apa? Sehingga Yoahas
harus digantikan dengan saudaranya menjadi raja, ya, dan dia dibawa ke Mesir. Ya, sekali lagi sangat menyedihkan. Apa yang kita bisa pelajari di sini? Ya, kalau buat saya pribadi, apa yang Yoahas lakukan sangatlah mengerikan. Kenapa? Karena dia bermain dengan dosa. Dia melakukan hal yang jahat. Dan aplikasi yang kita bisa lakukan dalam kehidupan kita, stop bermain-main dengan dosa. Ya, karena dosa akan membawa kita ke dalam pengasingan. Dosa akan membawa kita ke dalam pembuangan. Ya, menjauhkan kita dari setiap hal-hal yang Tuhan sebenarnya sudah siapkan bagi kita. Ya, jadi jangan main-main dengan dosa. Hati-hati dengan setiap tindakan kita. Makanya saya sangat diberkati dengan apa yang Galatia katakan. Di Galatia 6 ayat 7 sampai 8 saya akan bacakan buat kita semua. Galatia 6 ayat 7 sampai ayat yang ke-8, firman Tuhan di sini dikatakan, dan baiklah dia menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dalam roh itu. Ya, jadi apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Kalau kita tabur di dalam daging, maka kedagingan, kebinasaan yang akan kita terima. Ya, ayat 5 sampai ayatnya yang ke-8 dari 2 Tawarik pasal 36 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-8. Yoyakim berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahnya. Nebukadnezar Raja Babel maju melawan dia, membelenggunya dengan rantai tembaga untuk membawanya ke Babel. Juga beberapa perkakas rumah Tuhan dibawa Nebukadnezar ke Babel dan ditempatkan di istananya di Babel. Selebihnya dari riwayat Yoyakim, segala kekejian yang dilakukannya dan kesalahan yang ada padanya, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab raja-raja Israel dan Yehuda. Maka Yoyakim anaknya menjadi raja menggantikan dia. Wow, di sini kita lihat ada Raja Yoyakim, ya, saudara dari Yoahas, ya. Dikatakan bahwa dia memerintah selama 11 tahun, ya, memerintah sebagai raja, dan dikatakan dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, ya. Bahkan kalau kita lihat kejahatan apa nggak yang dia lakukan, yang Yoyakim lakukan ini, itu tercatat di dalam Yeremia pasalnya yang ke-36, ya, ayat 22 sampai 24. Itu semua mencatat kejahatannya. Dan di ayat 29 sampai ayatnya yang ke-30. Dan di Yeremia 26 ayat 20 sampai 23, di sini bahkan dikatakan dia membunuh nabi Tuhan, yaitu Uria bin Semaya. Ya, jadi kejahatan yang begitu mengerikan yang Yoyakim lakukan. Ya, dan kita tahu, ya, bahwa apa yang dia lakukan, ya, apa yang dia buat di hadapan Tuhan sangatlah jahat. Sangat-sangat jahat, ya, seperti itu. Dan kalau kita lihat di sini, ya, apa yang kita bisa pelajari di sini, ya. Terkadang kita, kalau kita lihat, bahkan kita akan lihat kejahatan apa itu. Jadi kita buka di dalam Yeremia 36. Yeremia 36 ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-24. Waktu itu adalah bulan yang ke-9 dan raja sedang duduk di balai musim dingin, sementara di depannya api menyala di perapian. Setiap kali apabila ia Yehudi selesai membacakan 3-4 lajur, maka raja mengoyak-ngoyakkannya dengan pisau raut, lalu dilemparnya ke dalam api yang di perapian itu, sampai seluruh gulungan itu habis dimakan api yang di perapian itu. Baik raja maupun para pegawainya yang mendengarkan segala perkataan itu, seorang pun tidak terkejut dan tidak mengoyakkan pakaiannya. Jadi bahkan membakar firman Tuhan, itu yang dilakukan oleh Yoyakim di sini. Sangat mengerikan apa yang dia lakukan. Ya, dan di ayat 29-30 juga menjelaskan, ya, mengenai Yoyakim Raja Yehuda, haruslah kau katakan begini firman Tuhan. Engkau telah membakar gulungan ini dan berkata, mengapa engkau menulis di dalamnya
bahwa Raja Babel pasti akan datang untuk memusnahkan negeri ini dan untuk melenyapkan dari dalamnya manusia dan hewan. Sebab itu beginilah firman Tuhan tentang Yoyakim, Raja Yuda. Ia tidak akan mempunyai keturunan dan akan duduk di atas tahta Daud. Mayatnya akan tercampak sehingga kena panas di waktu siang dan kena dingin di waktu malam. Ada dampak, ada konsekuensi yang Yoyakim harus lakukan atas kejahatannya. Dan bahkan di Yeremia 26, ya, di Yeremia 26 ayat 20 sampai 23, ya, saya akan bacakan. Dan juga seorang lain yang bernubuat demi nama Tuhan, yaitu Uria bin Semaya dari Kiryat Yarim. Dia bernubuat tentang kota dan negeri ini dapat seperti yang dikatakan Yeremia. Ketika Raja Yoyakim bersama-sama dengan segenap perwiranya dan semua pemuka mendengar perkataan orang itu, maka raja pun mencari ikhtiar untuk membunuhnya. Ya, bahkan kita lihat di sini kejahatan Yoyakim membunuh nabi Tuhan. Ya, bayangkan kalau kita teringat bagaimana nabi Tuhan dibunuh, ya. Kos untuk ikut Tuhan. Pada saat saya lihat ini Uria bin Semaya ini, risiko pada saat dia menyampaikan firman Tuhan itu risikonya kematian. Ya, ada kos pada saat dia mengikuti kehendak Tuhan. Dan ini mengingatkan saya kembali tentang banyaknya nyamannya kehidupan orang Kristen sekarang. Kenapa saya diingatkan? Ya, karena kalau kita lihat banyak sekali orang Kristen, khususnya di Kota Kupang, begitu nyaman. Ya, kenapa? Karena tidak ada tantangan secara fisik, tidak ada penganiayaan yang terjadi. Ya, tapi kalau kita lihat di sini, bahkan hamba Tuhan, nabi Tuhan di sini, kosnya itu mereka harus mengalami kematian. Ya, dan ini yang membuat saya untuk mengingatkan kita semua yang mendengarkan firman ini untuk kembali serius dalam hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kita lihat di luar sana banyak orang ingin dengar firman Tuhan tapi nggak bisa karena penganiayaan yang luar biasa. Tapi kita diberi kesempatan begitu luas untuk kita mau dengar firman Tuhan, manfaatkan. Ya, kita boleh kembali menjalin hubungan kita dengan Tuhan. Kembali ke Raja Yoyakim. Ya, di sini kita lihat dia raja. Ya, sebenarnya dia bukan raja sungguhan. Kenapa saya katakan bukan raja sungguhan? Raja boneka. Ya, raja boneka. Kenapa? Karena dia berdiri di tahtanya sebagai raja itu ditentukan oleh Raja Neko. Ya, Raja Mesir. Ya, yang menempatkan dia di sana. Ya, seperti itu. Ya, dan bahkan kita lihat di sini pada akhirnya apa yang terjadi sama dia? Dia ditawan di belenggu untuk dibawa ke Babel. Untuk dibawa ke Babel. Kenapa saya katakan tidak dibawa ke Babel? Untuk dibawa ke Babel karena kita tahu bahwa pada akhirnya dia mati secara mengenaskan. Ya, dia mati secara mengenaskan. Yeremia 22 ayat 19 mengatakan akan hal itu. Ya, bahwa kematian Yoyakim sangat-sangat mengenaskan. Kita masuk ke dalam ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-10. Yoyakim berumur 18 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 3 bulan 10 hari lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa jahat di mata Tuhan. Pada penggantian tahun, Raja Nebukadnezar menyuruh membawa dia ke Babel seperti perkakas-perkakas yang indah-indah dari rumah Tuhan. Dan Zedekia, saudara ayah Yoyakim, menjadi raja atas nama Yehuda dan Yerusalem. Jadi Yoyakim pada akhirnya dia mengalami kematian yang mengenaskan dan dia digantikan oleh anaknya yaitu Yoyakim, ya, anak dari Yoyakim. Dan kita lihat di sini bahwa Yoyakim ini 18 tahun pada saat dia menjadi raja dan memerintah selama 3 bulan 10 hari. Dan dikatakan di sini dia melakukan yang jahat seperti ayahnya. Wow. Kita lihat sesuatu yang menarik di sini. Kenapa? Karena dia nggak belajar dari kesalahan ayahnya yang hidupnya jauh daripada Tuhan. Dan pada akhirnya dia juga dibawa ke Babel dan digantikan oleh pamannya Zedekia yang akhirnya menjadi raja. Ya, dia digantikan oleh pamannya Zedekia yang akhirnya menjadi raja. Siapa ini Zedekia? Kita akan pelajari dari ayat 11 sampai ayatnya yang ke-21. Zedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahnya dan tidak merendahkan diri di hadapan Nabi Yeremia yang datang membawa pesan Tuhan. Lagi pula ia memberontak terhadap Raja Nebukadnezar yang telah menyuruhnya bersumpah demi Allah. Ia menegakkan
tengkuknya dan mengeraskan hatinya dan tidak berbalik kepada Tuhan Allah Israel, juga semua pemimpin-pemimpin di antara para imam dan rakyat berkali-kali berubah setia dengan mengikuti segala kekejian bangsa-bangsa lain. Rumah yang dikuduskan Tuhan di Yerusalem itu dinajiskan mereka. Namun Tuhan Allah nenek moyang mereka berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya, karena ia sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya. Tetapi mereka mengolok-olok utusan-utusan Allah itu, menghina segala firman-Nya dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu murka Tuhan bangkit terhadap umatnya, sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Tuhan mengerahkan raja orang Kasdi melawan mereka. Raja itu membunuh teruna mereka dengan pedang dalam rumah kudus mereka, dan tidak menyayangkan teruna atau gadis, orang tua atau orang ubanan. Semua diserahkan Tuhan ke dalam tangannya. Seluruh perkakas rumah Allah yang besar dan yang kecil, serta harta benda dari rumah Tuhan, serta harta benda raja dan harta benda para panglimanya, semuanya dibawa ke Babel. Mereka membakar rumah Allah, merobohkan tembok Yerusalem, dan membakar segala puri dalam kota itu dengan api, sehingga musnahlah segala perabotannya yang indah-indah. Mereka masih tinggal, dan yang luput dari padang diangkutnya ke Babel, dan mereka menjadi budaknya dan budak anak-anaknya sampai kerajaan Persia berkuasa. Dengan demikian genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia, sampai tanah itu pulih dari akibat dilalaikannya tahun-tahun sabatnya, karena tanah itu tandus selama menjalani sabat, hingga genaplah 70 tahun. Wow. Sekali lagi, Yoyakin kena mengikuti jejak ayahnya, dia melakukan hal yang jahat, akhirnya dia dibawa ke Babel di dalam pembuangan. Dan di sini kita lihat menggantikan dia adalah Raja Zedekia. Ya, Zedekia. Siapa ini Zedekia? Ini saudara dari ayahnya Yoyakim atau anak dari Yosia, ya. Dan di sini menyedihkan. Kenapa saya katakan menyedihkan? Karena dicatat bahwa Zedekia juga melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ya, 11 tahun dia memerintah di Yerusalem. Dia dikatakan melakukan yang jahat di mata Tuhan. Wow. Dia tidak melihat, dia tidak belajar dari apa yang terjadi sama Yoyakim dan Yoyakin, dan dia tetap melakukan yang jahat di mata Tuhan. Di ayat 12, ya, jelas ia melakukan yang jahat. Apa yang jahat yang dia lakukan? Dikatakan apa? Dia tidak merendahkan diri di hadapan Nabi Yeremia yang datang membawa pesan Tuhan. Dia tidak mau merendahkan diri di hadapan Nabi Tuhan yang membawa pesan Tuhan, yaitu Nabi Yeremia. Ya, terus apa lagi yang dia lakukan? Dia memberontak pada Raja Nebukadnezar yang menyuruhnya bersumpah demi nama Allah untuk tunduk sama pemerintahannya. Tapi apa? Ya, malah dia mengeraskan tengkuknya. Ada kesombongan yang lahir di hatinya, ya. Dan apa? Mengeraskan hatinya, dia tidak mau bertobat kepada Tuhan. Dan bukan hanya dia saja, para pemimpin-pemimpin dan rakyat berubah setia juga, menajiskan rumah Tuhan. Inilah kejahatan yang begitu mengerikan yang dia lakukan dan orang-orang lakukan di zaman pemerintahannya, ya. Tapi kita perhatikan ayat yang ke-15. Saya akan bacakan lagi ayat ke-15. Namun Tuhan Allah nenek moyang mereka berulang-ulang mengirim pesan melalui utusannya, karena ia sayang kepada umatnya. Wow. Ya, dia sayang kepada umatnya. Dengan apa buktinya dia sayang? Dia mengutus utusan-utusannya. Dia mengutus para nabi-nabinya. Untuk apa? Mengingatkan mereka. Untuk mereka berbalik, bertobat, dan menerima kasih Tuhan. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka tidak mau. Ya? Wah. Ini yang saya ingin katakan, ingatkan kepada saudara dan saya. Ya. Seberapa jauh pun kita telah pergi dari Tuhan. Seberapa jauh pun kita telah meninggalkan Tuhan, atau sejahat apapun yang kita lakukan, ya, yang kita sudah lakukan, rendahkan hatimu dan kembalilah pada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan menyayangi saudara dan saya. Dia sangat sayang kepada saudara dan saya. Ya, belajarlah dari bangsa Yehuda, ya, yang kita pelajari ini. Ya, mereka mengeraskan hati. Dan apa yang terjadi sama mereka kita lihat di ayat ke-16. Ya. Tetapi mereka mengolok-olok utusan Allah, menghina segala firman-Nya, mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu murka Tuhan bangkit terhadap umatnya, sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Dikatakan sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Wow. Dan apa yang terjadi?
ayat 17-21 sangat menjelaskan di sana. Akhirnya mereka tertawan, ya. Yerusalem dibakar habis, ya. Dan tanahnya menjadi tandus sampai penggenapan Sabat yang mereka lalai untuk lakukan sampai 70 tahun, ya. Sampai pemerintahan yang baru yaitu kerajaan Persia berkuasa. Dan inilah dampak dari ketidakpertobatan mereka. Jelas bahwa Tuhan sangat menyayangi umatnya. Jadi salah kalau ada orang bilang, oh Tuhan nggak sayang beta, Tuhan nggak peduli beta. No, firman Tuhan sangat jelas. Tuhan sayang saudara dan saya. Tidak peduli berapa jauh yang kita lakukan, atau pergi, atau kejahatan yang kita lakukan. Kalau kita mau rendahkan hati dan izinkan Tuhan memulihkan kita, Dia mau dan Dia sanggup. Tapi sayangnya nggak banyak dari kita mengetahui itu dan malah memilih mengeraskan hati, dan akhirnya hal-hal buruk terjadi. Ya, sesuatu dan kadang pada saat hal buruk terjadi yang kita lakukan hanya menyalahkan Tuhan. Tapi padahal kita yang tidak mau datang sama Dia, padahal Dia menunggu kita kapan saja untuk kita kembali kepadanya. Ya, untuk kita kembali kepadanya, karena Dia akan membuka pribadinya untuk kita datang, untuk siap memulihkan jalan bagi kita. Dia membuka jalannya untuk memulihkan hidup kita. Dari mana kita tahu? Kita lihat ayat bagian yang terakhir, ayat 22-23. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan mengerakkan hati Kores, raja Persia, itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu, termasuk umatnya, Tuhan Allahnya menyertainya, dan biarlah ia berangkat pulang. Wow. Di sini kita lihat ayat 22-23. Walaupun dosa dan kemurtatan Yehuda membuat mereka terbuang, tapi Tuhan tetap bekerja dan menggenapi janjinya, melaksanakan maksudnya dan menggenapi firman-Nya. Di ayat 22-23 kita bisa lihat itu dengan jelas. Dan kita bisa lihat jelas lagi itu ada di Esra 1 ayat 1-3, Yeremia 25 ayat 11-14, dan pasal 27 ayat 22, pasalnya yang ke-29 ayat 10, dan Yeremia 33 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Di mana kita lihat Tuhan pakai Raja Kores, Raja Persia, untuk menggenapi firman yang diucapkan oleh Yeremia. Wah, jelas di situ dikatakan yang termasuk umatnya, Tuhan Allahnya menyertai dia dan biarlah dia berangkat pulang. Wow, ya. Saya sangat diberkati dengan ini. Saya sangat-sangat diberkati. Biarlah dia, ya, dengan jelas di situ, biarlah dia berangkat pulang. Seberapa pingin, indah, rindukan kita pada saat kita jauh dari Tuhan. Kalau pada saat kita adalah orang percaya, bagian dalam kerajaan Allah, di satu titik pasti ada dalam hati kita, ada longing, kerinduan untuk kembali kepada Tuhan, untuk kita pulang kepadanya. Ya, itu selalu ada dalam hati orang percaya. Seberapa hebat kita meninggalkan dia, ada satu titik di mana kita ingin kembali kepadanya, karena kita tahu di luar sana tidak ada artinya dibandingkan ada di dalam kehendak Tuhan. Saya ingin akhiri dengan ini pembahasan kita saat ini. Kembalilah kepada Tuhan. Ya, nggak peduli seberapa jauh ya kita pergi saat ini dari Tuhan, atau seberapa jahat apapun yang kita lakukan, ya, kembali padanya. Ya, bangun kembali hubungan kita pada Tuhan, hubungan pribadi kita kepada Tuhan, karena Tuhan ingin memulihkan hidup saudara dan saya. Tuhan selalu mau hidup kita dipulihkan. Kenapa? Karena firman Tuhan yang kita bahas, ayat yang kita bahas sangat jelas. Karena Dia menyayangi umatnya. Dia menyayangi saudara dan saya. Dan kerinduan Tuhan selalu ingin kita ada di dalam kehendak rencananya yang indah dan penuh damai sejahtera. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu saat ini. Biarlah Tuhan firman ini berbicara dalam kehidupan kami dan memberkati kami. Di dalam nama Yesus
Amin. Shalom.